Kayaknya kita semua setuju ya, guru itu layak banget dapat gaji yang lebih tinggi. Tapi pertanyaannya, apa benar kenaikan gaji itu otomatis bikin sekolah jadi lebih baik? Ternyata jawabannya di lapangan itu jauh lebih kompleks. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Nah, ini dia nih inti paradoksnya. Buat para guru, jelas ini sebuah kelegaan finansial. Tapi, anehnya, kualitas ngajarnya kok nggak otomatis ikutan naik gitu. Yuk kita bongkar sama-sama, kenapa sih asumsi gaji naik, kualitas pasti naik itu sering banget salah kaprah. Oke, biar kita benar-benar paham, kita bakal lihat ini dari 5 sisi. Pertama, kita bahas paradoks gajinya. Terus, kita coba masuk ke dalam pikiran seorang guru. Setelah itu, kita intip dari kacamata murid. Keempat, kita analisis sistemnya yang kadang miss. Dan terakhir, kita cari solusinya bareng-bareng. Sip, kita mulai dari yang pertama, paradoks gaji. Kenapa ya sesuatu yang kedengarannya logis banget, bayar lebih, dapat hasil lebih bagus, di dunia pendidikan kok nggak selalu kejadian kayak gitu? Gini deh, poin utamanya. Nggak ada sama sekali yang menentang kenaikan gaji guru. Itu penting, itu fondasinya. Tapi, kalau kita anggap itu satu-satunya solusi, nah disitulah letak kelirunya. Karena kualitas itu, jauh lebih dalam dan rumit dari sekedar angka di slip gaji. Oke, sekarang yuk kita geser sedikit. Kita coba masuk lebih dalam, lihat dari sisi yang paling personal, paling manusiawi, dari perspektif seorang guru. Apa sih yang sebenarnya mereka rasain? Ini pengakuan yang jujur banget. Uang itu emang bikin hidup lebih tenang, bisa fokus, nggak pusing mikirin kebutuhan dasar. Tapi, uang itu bukan tongkat sihir yang bisa langsung ngubah cara ngajar yang udah mendarah daging bertahun-tahun kan? Coba dibayangin, ada guru yang udah 15 tahun ngajar dengan cara yang itu-itu aja. Gajinya naik ya seneng, tapi apa itu otomatis ngasih dia tools baru buat ngajar? Nggak juga. Luka dari capek bertahun-tahun, kebiasaan yang udah jadi otomatis, itu nggak bisa dihapus cuma pakai uang. Nah, disinilah konfliknya mulai kerasa. Gajinya naik, ekspektasi dari sekolah dan orang tua juga ikut meroket. Tiba-tiba semua nuntut, kualitasnya harus meningkat dong. Tapi, seringnya tuntutan itu datang sendirian. Tanpa ada dukungan beneran, nggak ada pelatihan yang pas, nggak ada pendampingan yang efektif. Jadi, posisi guru itu kayak kejepit di tengah gitu. Di satu sisi dapat insentif, tapi di sisi lain dikasih beban ekspektasi yang makin berat tanpa dibekali senjata buat memenuhinya. Ya wajar dong kalau akhirnya kualitas itu rasanya jadi kayak target yang mustahil banget dicapai. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat dari sudut pandang yang paling penting, tapi justru paling sering kita lupain, dari bangku siswa. Buat mereka, kualitas itu apa sih sebenarnya? Ini fakta yang simpel, tapi ngena banget. Semua perdebatan kita soal angka, insentif, kebijakan, itu semua nggak ada artinya, sama sekali nggak kelihatan dari mata seorang murid di dalam kelas. Dan ternyata, buat mereka, yang penting itu ya ini, kualitas itu bukan soal sertifikasi guru, bukan juga soal berapa nol di slip gajinya. Kualitas buat seorang murid itu sesimpel koneksi, soal kesabaran guru, dan soal kemauan guru buat benar-benar hadir buat mereka. Jadi, poin krusialnya di sini, dampak nyata seorang guru itu adanya di interaksi sehari-hari. Sesuatu yang dirasain di hati murid, bukan angka yang cuma ditulis di atas kertas laporan kinerja. Oke, dari level individu, sekarang kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya, sistem pendidikannya sendiri. Di mana sih mata rantai yang putus? Nah, ini dia nih biang keroknya. Sistem kita itu jago banget ngasih apanya, yaitu duit insentif finansial. Tapi sering banget kelupaan ngasih bagaimananya. Maksudnya, ya pembinaan profesional yang benar-benar relevan. Kayak coaching langsung di kelas atau kesempatan buat ngerancang pelajaran bareng sesama guru. Bukan cuma seminar satu arah yang ya gitu-gitu aja. Kutipan ini rasanya kayak pengakuan dosa dari sistem itu sendiri ya. Kita itu terlalu terobsesi sama hasil akhir, sama kata kualitas, tapi kita lupa membangun dan ngedukung proses buat nyampe ke sana. Kita maunya beli hasil, padahal yang benar itu ya membangun prosesnya. Oke, kita udah bongkar masalahnya, terus solusinya apa dong? Gimana caranya kita benar-benar membangun kualitas itu dari akarnya, bukan cuma di permukaan? Ini dia ide utamanya. Kita butuh perubahan mindset yang fundamental. Kita harus stop ngelihat kualitas itu kayak barang yang bisa dibeli di toko. Sebaliknya, kita harus mulai lihat kualitas sebagai sebuah kapasitas yang perlu dibangun. Pelan-pelan, sabar, dan sistematis. Terus, gimana cara ngebangunnya? Gampangnya ada 3 pilar.
Pertama, uang itu buat ngasih ketenangan, biar guru bisa fokus. Kedua, pelatihan yang praktis, yang ngasih arah dan cara-cara baru. Dan yang paling penting, pilar ketiga, refleksi. Ngobrol, diskusi bareng sesama guru, itu yang benar-benar bisa memicu perubahan nyata di kelas. Jadi, kalau kita satuin semuanya, bahan baku buat kualitas sejati itu ada 3. Pertama, niat tulus dari si guru sendiri buat mau berkembang. Kedua, sistem yang suportif, yang ngasih pembinaan, bukan cuma nuntut. Dan yang terakhir, tolak ukurnya jelas, dampak positif yang benar-benar dirasain sama murid di dalam kelas. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi selain gaji, apalagi dong? Jawabannya udah jelas, kita perlu bangun sistem dukungan yang nyata. Pertanyaan yang sebenarnya yang lebih dalam, itu buat kita semua. Kita ini siap ngasih berinvestasi di proses pengembangan gurunya, bukan cuma investasi di slip gaji mereka aja.